Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dengan nomor NIM 2360101433. Mengajar di SMK Negeri 2 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2024 akan melaksanakan video praktek uji kinerja dengan materi manfaat menghindari perilaku ria dengan model pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik. Apakah semua sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kesehatan yang Allah berikan membuat kita semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini. Amin ya rabbal Alamin. Baik Anda semua, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah membaca doa. Doa dimulai. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mengambil absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Jadi, Anda semua sebelum kita masuk kepada materi, kertas atau sampah yang berada di bawah meja atau kursinya, silakan diambil terlebih dahulu. Oke, apakah ruangan kita sudah bersih? Sudah. Ya, baik Anda semua. Mari kita perhatikan ke depan Anda semua mengenai motivasi belajar. Semoga dengan motivasi belajar ini semangat kita dalam mengikuti proses kuliah ini. Jelas media di depan Anda? Jelas. Okay, now. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Double down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left.
baik anak-anak semua. Bagaimana motivasinya? Bagus? Bagus. Jadi kira-kira anak semua apa pelajaran yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa? Coba Dinda. Itu kerjasama dalam tim. Jadi anak semua di situ pelajaran yang dapat kita ambil pentingnya kerjasama dalam tim. Jadi anak semua pada hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran project based learning. Diharapkan kerjasamanya dalam membuat project. Tanpa kerjasama maka project itu tidak akan bisa selesai. Paham Anda? Paham. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, Anda semua silakan kamu perhatikan gambar di depan. Bisa terlihat? Pertama terkait dengan apersepsi. Coba kamu pahami Anda semua daripada gambar. Pada gambar pertama itu apa yang bisa dapat kamu beri penjelasan terkait dengan materi kita hari ini? Gambar pertama tentang apa itu? Iya, tentang berfoya-foya. Jadi minggu lalu kita mempelajari materi tentang larangan berfoya-foya. Pada gambar kedua Anda? Ya, tentang ria. Jadi Anda semua ada dua sifat yang tidak baik yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan. Yang kemarin kita pelajari terkait dengan larangan berfoya-foya. Hari ini kita akan membahas materi tentang ria. Larangan ria. Baik Anda semua, sebelum kita masuk materi terkait dengan ria ini dan terkait dengan larangan ria, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa tujuan daripada pembelajaran kita. Bisa membuat sebuah karya tempel berupa peta konsep tentang ria. Jadi peta konsep ini nanti dikerjakan secara bersama-sama. Terkait dengan ria, apa yang kamu ketahui tentang ria itu? Ria adalah perbuatan yang suka memperlihatkan diri dalam melakukan perbuatan baik agar mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Iya. Paham itu Anda apa itu ria? Paham. Iya. Melakukan kebaikan untuk mendapatkan sanjungan daripada orang lain. Jadi Anda semua, bolehkah kita bersifat ria? Tidak. Tidak boleh. Ya. Termasuk kepada perbuatan syirik, maka dilarang daripada agama Islam. Kemudian yang kedua, mengapa ria dianggap tindakan yang merusak nilai ibadah dalam Islam? Karena dia tergolong dalam kesyirikan yang menyebabkan amalan menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga, apa contoh nyata ria yang sering kita jumpai di media sosial? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Contoh nyata dari ria yang sering kita jumpai di media sosial yaitu foto selfie saat melakukan ibadah haji dan umrah kemudian dipamerkan melalui media sosial. Sebelum kita masuk pada materinya, silakan asesmennya dijawab. Pak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Ini WA group yang Pak ini kemarin. Sudah selesai? Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Silakan perhatikan ke depan terkait materi kita ini. Jelas Anda? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cepat. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitu pertama, mengetahui pengertian dari sikap pria dan sum'ah. Kedua, mengetahui landasan atau dalil dari sikap pria dan sum'ah. Ketiga, mengetahui dampak negatif yang dihasilkan dari sikap pria dan sum'ah. Dan yang terakhir, mengetahui cara menghindari sikap pria dan sum'ah dalam kehidupan sehari-hari. Ria secara bahasa yakni menampakkan atau memperlihatkan. Sedangkan menurut istilah, ria adalah perbuatan seseorang yang apabila beribadah karena niat ingin mendapatkan sanjungan atau pujian dari orang lain. Adapun sum'ah secara bahasa memperdengarkan, sedangkan secara istilah memberitahukan amal ibadah yang telah dikerjakan kepada orang lain agar mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Singkatnya, ria dan sum'ah ini merupakan sifat yang sama karena sama-sama
sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain saat melakukan suatu ibadah. Adapun dalil terkait sikap pria dan sum'ah ini tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi seseorang yang memiliki sifat ria dan sum'ah, karena dia selalu ingin mengungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Kedua, ingin beramal hanya karena ikut-ikutan orang lain. Ketiga, malas beramal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Keempat, melakukan perbuatan baik apabila di depan umum. Dan yang terakhir, amalannya selalu ingin dilihat dan dengar agar dipuji oleh orang lain. Adapun dampak negatif dari sikap ria dan sum'ah, pertama, timbulnya perasaan tidak puas dan selalu merasa gelisah dalam beramal soleh apabila perbuatan ini tidak dilihat oleh orang lain. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang kedua adalah merusak nilai ibadah. Dikarenakan niat yang dari awal sudah salah, sebab tidak diniatkan karena Allah SWT dapat merusak nilai ibadah yang telah dilakukan. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang ketiga adalah mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Dikarenakan kebiasaan beramal hanya karena ingin disanjung, maka orang lain pun lama-kelamaan akan merasa jengah dan tidak peduli lagi. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang keempat adalah menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Orang yang memiliki sifat ria dalam dirinya cenderung akan malas beramal apabila tidak dilihat oleh orang lain, dan apabila sudah terlanjur beramal namun tidak ada yang melihatnya, maka akan timbul perasaan menyesal pada dirinya. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Apa perilaku cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang sesuai dengan gambar tersebut? Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Pertama, meluruskan niat. Semua amal tergantung pada niatnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Oleh karena itu, niatkanlah segala amal ibadah kita semata-mata karena Allah SWT. Jangan niatkan untuk mendapat pujian dari orang lain agar amal tersebut tidak bernilai sia-sia. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Apa perilaku cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang sesuai dengan gambar tersebut? Perbanyak ingat kematian. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhiratlah yang akan kekal abadi. Pujian manusia hanya pujian yang semu dan dapat membuat kita menjadi seseorang yang lalai, serta berpotensi menghanguskan pahala yang telah kita dapatkan dari amal kebaikan tersebut, sehingga dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Apa perilaku cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang sesuai dengan gambar tersebut? Biasakan hidup sederhana. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjadi lebih ikhlas dalam menjalankan amal ibadah. Meskipun seseorang itu memiliki banyak harta, pangkat dan juga kedudukan yang tinggi, namun jika tetap hidup sederhana, dia tidak akan mengharapkan pujian dari orang lain karena tidak akan berpengaruh pada keikhlasannya. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Apa perilaku cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang sesuai dengan gambar tersebut? Memperbanyak rasa syukur. Pada dasarnya, setiap amal ibadah dan nikmat yang kita rasakan saat ini merupakan karunia dari Allah SWT.
Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, karena dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat itu. Akan tetapi, barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Apabila kita menjadi seseorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, maka kita tidak akan lagi mengharapkan pujian dari orang lain terhadap apa yang telah kita kerjakan. Kesimpulannya, sikap ria dan sumur ini merupakan sikap tercela yang melekat pada amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang agar mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Sikap ria dan sumur ini termasuk dalam perbuatan syirik yang dapat mengantarkan kepada syirik besar. Maka dari itu, kita harus selalu berdoa agar dijauhkan dari sikap tersebut. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang telah disampaikan. Udah tahu kan apa itu ria? Apa dampaknya ria itu? Udah tahu kan? Jadi Anda semua jelas berdasarkan ayat Al-Quran yang dijelaskan tadi bahwasanya ria itu dilarang, dapat merusak amal kita, dan dia juga termasuk syirik yang sama halnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda semua, kita selaku orang Islam yang meyakini Allah adalah Tuhan kita, jauhilah sifat ria ini. Ya, jauhi sifat ria. Baik, Anda semua, sebelum kita lanjutkan, silakan berdiri semua. Pada hari ini anak-anak akan Bapak bagi beberapa kelompok. Ini berada semua di kelompok satu. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan susun meja dan kursinya, duduk secara berkelompok. Sudah semua ada? Sudah. Nah, silakan duduk di kelompok masing-masing. Karena semua sudah duduk berkelompok, Bapak akan bagikan LKPD ini, nomor kerja siswa, kemudian tolong dijawab nomor kerjanya, diisikan kerjasama dalam kelompok. Bisa? Kelompok 1 juga. Tolong kerjakan ya. Kelompok 2. Tolong kerjakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya silakan dikerjakan Anda. Pak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Mulai dari sekarang, silakan keluarkan alat tulis dan mulailah untuk bekerja. Tuliskan nama kelompoknya, apa yang ditanya tolong dijawab. Apakah semuanya sudah terjawab? Alhamdulillah. Jadi Anda semua, pada hari ini kita akan lanjutkan membuat peta konsep terkait dengan materi kita, yaitu ria. Oke, silakan dikerjakan. Ayo silakan bekerja sama semua. Bagaimana caranya kamu melakukannya? Yang penting itu selesai. Ya. Dengan fasilitas yang telah disediakan, kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Bagaimana peta ini kamu buat dengan baik. Peta konsep sesuai dengan peta konsep. Ayo silakan kerjakan anak.
Ayo semangat. Juga ada yang ditempel, ada juga kelompok yang belum ditempel. Nah, kita lihat bagaimana kerjasama kelompok dalam menyelesaikan peta konsep. Kertas yang tidak berguna setelah digunting, tolong dirapikan kembali, jangan dibiarkan berserakan. Ayo, waktu 7 menit lagi, semuanya harus selesai. Masing-masing kelompok karena sudah siap wajib untuk menampilkan peta konsep yang telah dia buat. Dia tampilkan, kemudian dia bacakan ke depan peta konsep yang telah dia selesaikan. Silakan kelompok pertama, kelompok ketiga untuk menampilkan peta konsepnya ke depan dan membacakan peta konsep tersebut. Silakan. Silakan ke depan. Nah, siapa yang membacakan, siapa yang memegang? Nanti ada yang memegang, ada yang membacakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang manfaat menjauhi sikap ria dan cara menghindari sikap ria. Yang pertama yaitu manfaat dari menjauhi sikap ria. Yang pertama, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul serta manusia. Yang ketiga, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Yang keempat, menjauhkan dari ancaman syirik kecil. Yang kelima, berusaha mengendalikan hati. Yang keenam, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Materi yang kedua yaitu cara menghindari sikap ria. Yang pertama, terus-menerus mengingat Allah. Yang kedua, luruskan niat. Yang ketiga, mengingat bahaya ria. Yang keempat, perbanyak bersyukur. Yang kelima, belajar ikhlas. Yang keenam, mengingat kematian. Ketujuh, sembunyikan amal kebaikan. Yang kedelapan, menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok kami tentang materi dia. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Mari kita lakukan dulu. Kemudian kelompok 2, silakan tampil ke depan.
berusaha mengendalikan hati. 5. Perbanyak bersyukur. 6. Terus menerus mengingat Allah. 7. Sembunyikan amal kebaikan. 7. Belajar ikhlas. 8. Mengingat kematian. 9. Menyadari Allah selalu mengawasi. 10. Mengingat bahaya riya. Yang kedua, manfaat menjauhi sikap riya. 1. Ikhlas atas amal yang dilakukan. 2. Makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah. 3. Menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. 4. Menjauhkan dari ancaman syirik kecil. 5. Terjatuhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. 6. Dicintai oleh Allah, Rasul, serta manusia. Itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan yang telah menampilkan peta konsep yang telah dia kerjakan secara bersama. Kemudian kepada kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang riya. Yang pertama, cara menghindari sikap riya. Luruskan niat. Yang kedua, berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan Allah. Yang ketiga, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Yang keempat, berusaha mengendalikan hati. Yang kelima, memperbanyak bersyukur. Yang keenam, terus-menerus mengingat Allah. Yang ketujuh, sembunyikan amal kebaikan. Yang kedelapan, berdiam ikhlas. Yang kesembilan, mengingat kematian. Yang ke-10, menyadari Allah SWT selalu mengawasi. Yang 11, mengingat bahaya riya. Yang kedua, manfaat menjauhi sikap riya. Yang pertama, menjauhkan dari ancaman syirik kecil. Yang kedua, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah. Yang ketiga, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, ikhlas atas amal yang dilakukan. Yang kelima, dicintai oleh Allah SWT, Rasul serta manusia. Yang keenam, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, anak-anak semua, karena masing-masing kelompok sudah menampilkan peta konsep yang telah dia kerjakan. Apakah semuanya sudah paham dengan materi kita, Anda? Sudah. Kalau sudah, Anda semua, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan cara menghindari sikap riya. 1. Meluruskan niat. 2. Berdoa dan memohon pertolongan Allah SWT. 3. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. 4. Berusaha meyakinkan hati. 5. Memperbanyak bersyukur. 6. Terus-menerus mengingat Allah SWT. 7. Sembunyikan amal kebaikan. 8. Belajar ikhlas. 9. Mengingat kematian. 10. Menyadari Allah SWT selalu mengawasi. 11. Mengingat bahayanya riya. Oke, terima kasih kepada Selvi yang telah memberikan kesimpulan apa manfaat daripada menjauhi sifat riya. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan terkait dengan manfaat daripada menghindari sifat riya? Silakan. Kesimpulan manfaat menjauhi sikap riya. Kelas atas amal yang dilakukan, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah SWT. Menjadikan amal ibadah manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.
terjauhkan dari ancaman syirik kecil, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya dan manusia. Ya, terima kasih. Jadi Anda semua, itulah materi kita hari ini terkait dengan sikap ria yang harus kita jauhi, yang tidak boleh kita kerjakan, ya, tidak boleh pamer dalam beramal. Jadi Anda semua, sebelum kita tutup mata pelajaran kita hari ini, kita coba refleksi dulu kepada Anda semua. Bagaimana perasaannya setelah kita melaksanakan pembelajaran dengan model project based learning? Nah, apakah menarik Anda? Menarik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan materi yang Pak sampaikan, Anda tetap semangat dalam belajar. Jadi Anda semua, untuk asesmen sumatifnya Bapak kirim lewat WA Anda, ya. Kemudian silakan dikerjakan sekarang. Pak kasih waktu 5 menit. Sudah Anda? Sudah. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Anda semua hasilnya bagus semua. Berarti pembelajaran kita itu sudah tercapai ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi Anda semua, untuk minggu besok kita akan lanjut pada materi berikutnya terkait dengan akhlak mazmumah, yaitu larangan hasad. Larangan hasad artinya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan materi ini. Mungkin itu saja Anda terkait dengan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri belajar dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.